Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aras Maulana ingin menjelaskan tentang teori koalisi partai politik. Umumnya, koalisi sangat sering diidentikan dengan perpaduan beberapa partai politik, baik yang berada pada posisi pemerintahan atau yang berada pada posisi oposisi. Namun secara aktual, praktek koalisi merupakan hal yang umum dalam praktek kehidupan politik sehari-hari bagi suatu organisasi atau kelompok tertentu dalam masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Koalisi terjadi baik dalam konteks formal maupun informal, dalam waktu singkat maupun jangka panjang, dalam ranah publik maupun ranah privat, atau bahkan kombinasi keduanya. Koalisi senantiasa memainkan peran penting yang dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan bersama menuju upaya untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai institusi terkait. Menurut Shar Kofude, bahwa kehadiran suatu koalisi terutama untuk memfasilitasi berbagai upaya dari anggota koalisi untuk mewujudkan kepentingan bersama yang disepakati. Secara teoritis, model koalisi sebenarnya sangat beragam. Model koalisi dapat dibedakan atas 3 kategori. Kategori pertama, koalisi pemenang minimal menunjuk pada pemerintahan yang mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Kategori kedua, koalisi minoritas, koalisi pemerintahan dari partai-partai kecil dan karena itu tidak mendapat dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Dan kategori ketiga, koalisi besar menunjuk pada koalisi pemerintahan yang didukung oleh mayoritas mutlak partai politik dan di parlemen. Koalisi politik umumnya terjadi ketika suatu kumpulan organisasi ataupun kesatuan bersepakat untuk merealisasikan suatu tujuan yang merupakan tujuan bersama. Koalisi tersebut dapat dibentuk untuk jangka waktu panjang maupun pendek. Tujuan yang diperjuangkan dapat terkait dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang terbentuk dari adanya kesepakatan di antara pelaku koalisi. Kerjasama tersebut dapat terjadi pada saat kampanye politik menuju pemilu atau setelah pemilu dilaksanakan. Dengan demikian, menurut Amanda Tattersall, koalisi politik secara mendasar mengarah pada suatu upaya gerakan bersama di mana kekuatannya diperoleh melalui aksi bersama. Ada 3 alasan koalisi. Pertama, bila koalisi berdasarkan perolehan suara, hukum yang berlaku adalah parpol dengan perolehan suara lebih besar mempunyai bergaining daripada parpol dengan suara lebih kecil. Kedua, bila koalisi berdasarkan kesamaan ideologi, akan terjadi koalisi parpol yang mengklaim berdasarkan ideologi nasionalis, ideologi kiri, dan ideologi Islam. Ketiga, kemungkinan terjadi koalisi berdasarkan platform yang penting menang. Bentuk koalisi politik bervariasi tergantung pada alasannya, lahirnya durasi waktu, kepentingan yang diperjuangkan, bentuk dukungan, serta sistem pemerintahan yang dianut oleh negara. Koalisi partai sebenarnya lebih lazim dalam konteks sistem parlementer dengan sistem multipartai karena koalisi diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang kuat ketika hasil pemilu parlemen begitu pragmatis. Menurut Efrisa, suatu koalisi dapat terbentuk melalui beberapa cara, yaitu bermula dengan satu pendiri, mencapai masa kritis, mengajak yang paling lemah untuk mendukung, dan membentuk diam-diam dan membubarkan secepatnya. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan melalui diterapkan secara utuh pada pemilu 2004. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah berhasil mengantarkan pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial murni, ditandai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Di Indonesia, sistem presidensial dipadukan dengan sistem multipartai. Hal ini merupakan suatu realitas politik di Indonesia yang menarik untuk dikaji secara akademis. Penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung sebagai penegasan sistem presidensial murni justru ditopang dengan multipartai. Dalam pasal 9, di mana tertulis dengan jelas bahwasannya pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh 2 partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat 20% kursi parlemen
atau memperoleh 25% suara sah nasional dalam pemilihan anggota parlemen. Syarat tersebut sangat menegaskan bahwasanya tidak semua partai politik dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial ini dapat berjalan dengan baik apabila partai pendukung daripada presiden juga menguasai parlemen, di mana hal itu akan memberikan perlindungan terhadap pemerintah untuk melaksanakan fungsi check and balance di antara pihak eksekutif dan legislatif. Sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial pula menimbulkan suatu kompensasi untuk pemerintahan, di mana akan terjadi kontrak politik antara koalisi pendukung pemerintahan dengan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Pembagian jatah kursi kementerian akan menjadi suatu hal yang menarik untuk dijadikan tawar-menawar dalam kontrak politik tersebut. Persyaratan ini nantinya yang dijadikan dasar daripada koalisi partai politik pengusung di mana akan terjadi negosiasi dalam koalisi tersebut. Tetapi tidak ada peraturan yang mengatur keberjalanan daripada koalisi tersebut sehingga koalisi tersebut tidak bersifat permanen. Hal ini pula yang melatar belakangi kebijakan daripada presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan. Koalisi Indonesia Hebat adalah koalisi partai politik di Indonesia yang mendukung Joko Widodo Yusuf Kala dalam pemilihan presiden tahun 2014. Konsep koalisi koalisi ini terdiri dari PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura dan PKPI Indonesia. Koalisi tersebut dideklarasikan pada saat acara deklarasi Jokowi JK pada 19 Mei 2015 di Gedung Johan, Jakarta. Terjadinya dinamika perpolitikan di Indonesia menjadikan koalisi semakin kuat. Tercatat pada bulan Oktober 2014, Partai Persatuan Pembangunan turut bergabung. Terakhir pada bulan September 2015, Partai Amanat Nasional secara resmi ikut bergabung dan menyatakan keluar dari koalisi Merah Putih. Koalisi Indonesia Hebat memiliki 208 kursi di DPR RI yang terdiri dari 9 kursi dari PDIP, 36 kursi dari Partai Nasdem, 47 kursi dari PKB, 16 kursi dari Partai Hanura, sedangkan PKP Indonesia tidak mendapatkan satu kursi pun di DPR karena ambang batas yang tidak mencukupi syarat mendapatkan kursi DPR minimal suara nasional 3,5%. Koalisi tersebut sangat minoritas di DPR. Semua pimpinan di DPR maupun MPR dikuasai oleh koalisi Merah Putih. Pasca pemilihan presiden 2014, Koalisi Indonesia Hebat telah mendapatkan pendukung baru yaitu Partai Persatuan Pembangunan di parlemen maupun pemerintahan pada Oktober 2014 dan Partai Amanat Nasional pada bulan September 2015. Bergabungnya P3 dan PAN, maka kekuatan Koalisi Indonesia Hebat berbalik menjadi mayoritas di DPR yaitu 295 kursi dibandingkan dengan Koalisi Merah Putih yang memiliki 204 kursi dan Partai Demokrat yang memiliki 61 kursi.